Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Davika TV, berjumpa bersama Ibu Puspita di program Indahnya Islam. Dan tentunya berjumpa bersama Ibu Puspita, dan kali ini kita akan membahas tentang keajaiban doa di waktu sahur dan berbuka. Tentunya berdoa itu adalah salah satu cara kita sebagai umat Islam ya dalam meminta ampunan dan juga perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, di bulan Ramadan kali ini kita perlu tahu apa saja sih keajaiban di bulan Ramadan ini. Tentunya saat ini ya telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Nasyib Hidayat ya. Tentunya yang akan membawakan dakwahnya hari ini. Baik, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, baik Pak Ustadz, dengan tema kita hari ini ya, yaitu keajaiban doa di waktu sahur dan berbuka. Nah, sebenarnya nih yang Ayu mau tanyakan, nah doa ini dalam berdoa ini waktu yang tepat nih untuk berdoa di saat sahur, apakah kita sesudah sahur atau sebelum sahur Pak? Iya, jadi begini Mbak ya, terkait masalah tentang doa ya, dalam melaksanakan segala ibadah ya, tentunya kita harus diakhiri dengan doa ya, apapun bentuknya, baik itu sahur ataupun akan berbuka ya, ataupun ketika akan melaksanakan sholat dan sebagainya, itu pasti diawali dengan doa, karena ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa merupakan intisari dari ibadah. Ya, kalau kita beribadah kepada Allah tanpa diiringi dengan doa, berarti kita tidak mendapatkan inti dari ibadah tersebutnya. Terkait apa yang ditanyakan dengan Mbak Ayu tadi ya, masalah tentang waktu kita sahur. Nah, terkadang kita sering ya, mungkin kita selalu melaksanakan ibadah puasa tahun-tahun sebelumnya, ketika sudah berazan kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pasti ada anak-anak kita ajarkan, adik-adik kita ataupun orang-orang tua kita, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtatu birahmatika amin, baru kemudian minum seteguk air. Nah, terkait masalah keutamaan, apakah doa itu di awal atau di akhir setelah dia berbuka ya, setelah dia berbuka. Kalau berbuka puasa itu di dalam satu keterangan disebutkan, di dalam keterangan kitab I'anut Thalibin ya, kalau untuk berbuka puasa itu yang paling utama itu ketika telah mencicipi makanan berbukanya itu. Nampaknya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia meminum atau dia memakan makanan bukaan, kemudian dia berdoa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tetapi ya tidak ada salahnya kalau seandainya di waktu berbuka puasa itu sudah waktunya, kemudian dia membaca doa tersebut, baru kemudian makan buka puasa gitu ya. Tapi kalau untuk sahur itu yang paling utama itu ya di waktu sebelum dia memakan makanan hidangan sahur gitu. Karena doa sahur itu sebenarnya hampir sama ya seperti doa-doa makanan seperti kita hari-hari makan biasa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar kan gitu. Atau ada doa yang lain, yarhamullahul mutasahhirin kan gitu. Semoga Allah memberkahi kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi artinya kalau untuk sahur itu sebaiknya memang berdoa di awal waktu kita sebelum menyantap hidangan sahur. Tapi kalau untuk berbuka puasa, yang paling afdol, yang paling baik ketika kita sudah menyantap hidangan berbuka tersebut, baru kemudian kita berdoa. Kan gitu. Ya mungkin diawali dengan bismillah dulu, baru kemudian menyantapnya. Jadi itu seperti itu Mbak, ini ya, terkait waktunya yang baik ya. Berarti sebelum kita menyantap makanan sahur itu lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Baik. Oke Pak Ustadz, mungkin Ayu mau tanya lagi nih, apa sih yang dimaksud untuk mengakhiri sahur nih? Iya, yang dimaksud untuk mengakhirkan sahur ya. Karena ada beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW begini ya, yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah menganjurkan atau kesunahan dari puasa itu adalah salah satunya mengakhirkan sahur kan itu. Kemudian mempercepat berbuka ketika sudah waktu berbuka. Nah, ada beberapa orang yang salah dalam memahami mengakhirkan sahur. Padahal waktu-waktu sahur itu
waktu sepertiga malam. Iya. Kalau kita memahami waktu sepertiga malam itu kan waktu menjelang akhir malam ya, iya. mungkin di antara jam 3 sampai jam 4. Jam Nah, 4. terkadang orang memahami mengakhirkan sahur itu nanti aja lah 15 menit sebelum imsak. Nah, kan gitu. 15 menit imsak baru saya tak makan sahur, nah kan gitu. Karena kalau waktu imsak kalau pas waktu imsak itu kan kita kan perut keadaan kondisi perut masih kenyang, nanti puasanya bisa kuat sampai siang. Sebenarnya yang dimaksud mengakhirkan sahur itu ya waktu sepertiga malam itu di antara jam 3 dan jam 4. Tetapi yang waktu yang sedang-sedang itu jam 4, jauh sebelum waktu imsak kan gitu ya. Karena dikhawatirkan ketika kita sedang memakan sahur kok waktu imsak itu terus hadir datang kan gitu. Ini kan yang jadi masalah kan terkadang-kadang kan orang itu langsung begitu makannya belum cukup baru 3-4 sendok wah udah imsak langsung berhenti, minum pun buru-buru kan gitu kan. Minum buru-buru jadi sehingga akhirnya sehingga dalam melaksanakan ibadah puasa asupan gizi seperti mungkin air putih, mungkin makan makanan nasi, sayur dan sebagainya itu tidak kurang lah gitu. Mungkin menyebabkan puasanya jadi kurang seperti kurang semangat, lemes kan gitu karena kurang air putih jadi menimbulkan dehidrasi kan gitu kan, karena salah satu kesunahan dalam sahur itu memperbanyak minum air putih gitu loh, walaupun hanya seteguk kan gitu. Nah, jadi intinya yang dimaksud dengan mengakhirkan waktu sahur itu bukan waktu yang terlalu mepet dengan imsak. Artinya ketika dia makan sahur ada jeda waktu antara kurang lebih mungkin 10 atau 15 menit sebelum waktu imsak. Jadi seperti itu, Pak. Oke, gitu baik, ya. Masya Allah. Oke, Pak, ngomongin soal imsak nih. Nah, terkadang Ayu tuh udah denger nih imsak nih, tapi lagi makan. Nah, itu apakah boleh dilanjutkan untuk memakan sahur tersebut atau langsung nih, langsung puasa deh gitu. Nah, itu bagaimana nih Pak Ustadz? Nah, kebanyakan orang seperti itu kan yang bangunnya kesiangan ya. Umpamanya dia ada kayak Mbak Ayu mungkin sebagai presenter nih jadwalnya terlalu padat sehingga tidur sampai malam-malam gitu ya, sehingga waktu bangun sahurnya itu telat kan gitu ya. Bisa dibilang mungkin 10 menit sebelum waktu imsak alhamdulillah bisa makan sahur kan kita. Nah, begitu kok setelah makan sahur kok waktu imsak biasanya di masjid atau di musala itu terdengar suara sirine atau suara panggilan waktu imsak telah tiba kan gitu kan ya. Nah, menurut para ulama ya, bagi orang yang ketika dia memakan hidangan sahurnya karena terlambat atau karena telat bangunnya, nah ketika imsak itu telah masuk ya, karena waktu imsak dengan waktu azan itu berbeda selisih 10 menit. Jadi silakan dilanjutkan saja. Yang terpenting sebelum azan 2 atau 3 menit sebelum azan itu kita sudah menghentikannya. Maka kita harus ada jadwal azan itu jam berapa waktu sebelumnya. Harus tahu ya Pak. Iya gitu. Jadi seperti itu. Lanjutkan saja makannya. Jadi boleh dilanjutkan ya Pak. Boleh. Masya Allah. Baik Pak Ustadz, kita nanti lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Baiklah pemirsa indahnya Islam, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Ayu akan kembali dengan tema kita yang menarik untuk hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Davika TV. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Davika TV, berjumpa kembali bersama Ibu Puspita di program Indahnya Islam. Tentunya program ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dengan narasumber spesial kita ya, Bapak Ustadz Muhammad Nasyid Hidayat. Nah, dengan tema keajaiban doa di waktu sahur dan berbuka. Oke, baik Pak Nasyid, Pak Ustadz masih semangat Pak? Alhamdulillah masih ya. Sehat. Oke, tentang kita ngebahas lagi ya tentang sahur. Nah, mungkin ada doa khusus nggak sih Pak untuk sahur ini tersendiri agar ibadah kita saat sahur ini diterima dan juga lebih khusyuk? Terkait masalah doa khusus ketika kita melaksanakan ibadah sahur, ya sebenarnya tidak ada doa khusus Mbak ya, tidak ada. Yang paling khusus, yang paling pokok itu sebenarnya adalah inti sahurnya itu. Oke, baik. Jadi kalau masalah doa itu nggak ada istilah doa khusus. Hanya saja memang waktu sahur itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Golden time ya Pak. Waktu yang sangat tepat sekali ketika kita itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Gitu ya. Umpamanya ya seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi ya Mbak ya, terkait masalah doa sahur seperti doa makan seperti hari-hari biasa gitu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah kami kan, berkahilah pada sesuatu yang telah kami yang telah Engkau rezekikan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Insya Allah ketika kita berdoa seperti itu, walaupun sepertinya kayaknya doa-doa sepele ya, anak kecil aja hafal kan gitu lah. Tetapi waktu-waktu sahur itu waktu sahur itu adalah waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita berbicara masalah tentang keajaiban, keajaiban doa di waktu sahur dan berbuka, ya keajaibannya salah satunya adalah waktu sahur ini. Waktu sahur ini karena bertepatan dengan sepertiga waktu malam. Mungkin Mbak walaupun tidak sering ya melaksanakan sholat tahajud. Mungkin Mbak sudah sering mendengar ya, waktu sholat tahajud itu ada 3 waktu yang terbagi kan. Per awal waktu malam, seperdua malam, kemudian sepertiga malam. Waktu yang paling ijabah itu adalah waktu sepertiga malam. Seperti halnya kita sahur. Hanya saja bedanya kita berdoa itu waktu mau makan sahur kan gitu. Maka sepertiga malam waktu sahur itu ya bisa dibilang, nah mungkin kita sebelum menyantap hidangan sahur tuh ada baiknya mungkin kita melaksanakan sholat sunnah dulu, gitu ya. Karena memang waktu itu adalah waktu-waktu yang istijabah. Baru setelah selesai melaksanakan sholat sunnah, ya, baru kemudian kita melaksanakan ibadah sahur. Jadi artinya intinya tidak ada doa khusus untuk sahur. Untuk sahur sendiri. Gitu ya. Oke, baik. Ya, gitu. Oke, Pak. Sebenarnya nih untuk sahur sendiri ya Pak ya, kita masih boleh nggak sih Pak berpuasa, tapi kita nih nggak sahur, itu bagaimana Pak? Ya, itu bahkan sering terjadi ya mungkin ya di kalangan orang-orang yang luar biasa sibuk ya mungkin ya, karena memang pekerjaan yang begitu menyita waktu, pulang malam ya, sehingga ketika dia setelah selesai pulang, kemudian dia bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan sholat tarawih dengan sholat tarawih ya. Kemudian dia itu capek, tidur sampai kesiangan ya. Waktu azan baru dia bangun kan gitu ya. Ya, kalau masalah puasa sebenarnya itu kan ketika dia tidak sahur pun selagi dia sudah berniat. Nah, intinya kan sebenarnya niat ya. Niat. Nah, otomatis kan dia di selama bulan Ramadan ini pasti dia memiliki niat untuk berpuasa selama 1 bulan lamanya full, kalau memang tidak ada sesuatu yang menghalangi seperti hanya sakit atau dalam perjalanan dan sebagainya. Ya, silakan saja dia lanjutkan puasanya. Hanya saja memang bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa tanpa mengiringi dengan beribadah sahur, dia tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Gitu. Dia nggak dapat pahala sunnah untuk sahur itu. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Gitu ya. Sahurlah kamu,
Karena sesungguhnya di dalam waktu sahur atau makan sahur itu adalah ada berkah yang terkandung di dalamnya. Jadi dia nggak dapat mendapatkan tidak mendapatkan pahala atau kesunahan dari ibadah sahur. Tapi kalau masalah puasanya, selagi dia masih bisa menahan lapar, dahaga, kemudian masih bisa menahan hawa nafsunya untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang dalam melakukan ibadah puasa, ya mudah-mudahan puasanya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tidak mendapatkan pahala kesunahan sahurnya. Masya Allah. Jadi lanjutkan saja Mbak kalau memang kesiapan gitu ya. Yang penting sudah niat ya, sudah Pak, niat ya? dalam Sudah hatinya niat. gitu ya. Masya Allah. Oke, baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya. Gimana nih, ada nggak sih tata cara atau adab nih berdoa yang baik saat berbuka nih Pak? Tata cara atau adab berdoa yang baik saat berbuka puasa. Ya, segala sesuatunya mungkin segala sesuatu itu pasti ada tata cara, dan apalagi ini khusus dalam melaksanakan mengamalkan ibadah ya, perintah Allah. Tentunya ada tata caranya Mbak ya. Yang pertama tata caranya Mbak ya. Biasanya orang kalau puasa itu dia bisa menahan lapar minum, lapar hausnya. Nggak minum, nggak makan, dia bisa menahannya. Tetapi terkadang yang sulit untuk ditahan adalah hawa nafsunya. Baik. Nah, termasuk ketika waktu berbuka puasa. Terkadang ketika kita berpuasa, Mbak, yang kita melihat es degan, wah luar biasa ya. Ketika kita melihat pokoknya air minuman yang dingin, semua macam-macam, es buah, es ini, takjil itu luar biasa. Kayaknya semua pengen kita makan. Nah, ya gitu ya. Tapi ketika sudah berbuka, mungkin dia berniat dia sudah membeli semua makanan. Mungkin ada 5 jenis es, mungkin ada 5 jenis makanan gitu ya. Dia. Maka orang yang berpuasa itu kan bukan hanya sebatas menahan hausnya saja itu, tapi bisa menahan emosinya. Nah, salah satu tata cara adab ya, itu salah satu tata bisa menahan. Sehingga ada waktu-waktu jeda tersendiri ya. Mungkin yang pertama meminum seteguk air putih kan gitu ya. Kemudian kalau mengikuti sunnahnya itu dengan sebutir atau 2 butir kurma kan gitu ya. Nah, kemudian kalaupun memang ada makanan yang lain silahkan ya, untuk sebatas mengisi perutnya yang kosong itu ya, yang mungkin agak sedikit mengenyangkan dikit lah kan gitu ya. Baru kemudian dia selesai berdoa ya, memohon kepada Allah, sahurnya mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah gitu kan. Baru kemudian dia melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ibadah sholat maghrib. Itu tata caranya Mbak ya. Jadi dalam berbuka itu masih dianjurkan untuk menahan hawa nafsunya untuk tidak makan yang berlebihan. Baru setelah maghrib nanti makan mungkin makan nasi Mbak ya, secukupnya. Kan gitu ya. Karena untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Jadi tentu udah pasti ada tata caranya Mbak. Masya Allah. Jadi setelah kita melakukan ibadah tadi, setelah kita setelah kita membatalkan puasa ya Pak ya, ibadah, sholat, lalu boleh untuk makan makanan berat. Makan makanan yang berat. Dan itu pun masih tetap dijaga, enggak kalau langsung selesai tarawih langsung 3 piring habis gitu. Oke, baik. Baik, kita lanjut lagi ya Pak ya. Baiklah pemirsa Davika TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Ayu akan kembali dengan pembahasan kita yang menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam.
Ya baiklah pemirsa Davika TV, masih bersama Ibu Puspita di program Indahnya Islam dengan narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Nasyib Hidayat ya. Dan tentunya dengan tema kita hari ini yaitu keajaiban doa di waktu sahur dan berbuka. Oke, dan tadi kita sudah mendengarkan ya apa saja sih doa ya Pak ya, doa di waktu sahur. Nah sekarang kita akan mendengarkan doa apa sih yang baik dilakukan saat berbuka nih. Iya, Jadi Mbak Ayu, terkait masalah doa khusus ya, kalau sahur tadi itu kan tidak ada doa khusus ya. Tetapi kalau untuk berbuka puasa tuh memang ada doa khusus. Baik. Yang memang itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan memang diajarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketika berbuka puasa, maka sebaiknya membaca doa yang diajarkan Rasulullah seperti ini contohnya. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu zahabaz zom'a wa talakil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya Allah, ya, untukmu aku berpuasa ya, dan atas rezeki yang telah engkau berikan aku berbuka ya. Hilanglah dahaga, kemudian basahlah tenggorokan dan mengalirlah atau menetaplah pahala insyaallah. Itu doa yang memang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi terkadang umumnya biasanya memang itu doa-doa seperti yang kita dengar, ya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Memang itu pun doa yang memang diajarkan, tetapi kalau menurut kesahihannya memang lebih sahih yang doa yang saya baca yang awal tadi kan gitu. Masya Allah. Jadi bisa dipakai juga ya Pak ya, Masya Allah. Oke baik Pak, mungkin Ayu nih mau tanya nih terkait tentang tips kita melakukan kegiatan sahur dan berbuka ini apa sih Pak? Iya. Mbak Ayu dan pemirsa Davika Indahnya Islam dimanapun Anda berada, bahwasanya menjalankan ibadah puasa Ramadan bukan hanya sebatas kita menahan lapar, haus, dan menahan hawa nafsu saja. Tetapi ya, berpuasa juga tentunya kita bisa mengikuti segala sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait masalah tentang melaksanakan ibadah puasanya, agar dengan satu harapan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selesai melaksanakan ibadah puasa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan rahmatnya, dan yang paling utama adalah Allah berikan kita derajat yang paling tinggi, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa, gitu Mbak ya. Dan oleh sebab itu ya, dalam melaksanakan ibadah puasa tentunya ada beberapa tips-tips yang memang itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama terkait melaksanakan ibadah sahur. Yang pertama, dalam melaksanakan ibadah sahur tentunya kita bisa mengatur waktu ya. Mengatur waktu sahur kita, jangan terlalu dekat dengan imsak, dan juga tentunya jangan terlalu jauh dengan waktu imsak. Artinya sedang saja, yaitu tadi sepertiga malam yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ya mungkin minimal 10 atau 15 menit sebelum masuknya waktu imsak. Kemudian yang kedua, memilih menu makanan yang tentunya mengandung gizi yang baik ya, mulai dari sayuran hingga lauk pauknya. Karena apa? Karena ketika kita memakan hidangan sahur, ketika nutrisi dalam tubuh kita terpenuhi, protein dalam tubuh kita terpenuhi, dan jangan lupa juga ya, salah satunya adalah ketika melaksanakan ibadah sahur itu memperbanyak minum air putih minimal 3 gelas. Ya. Tetapi kebanyakan orang-orang itu ketika dia sahur itu malah mengurangi minum air putihnya. Kadang ada istilah orang kebiasaannya yang bangun tidur dia tidak terbiasa dengan minum air putih. Justru sebenarnya ketika ibadah sahur itu dianjurkan untuk memperbanyak minum air putih. Nah, kemudian yang ketiga ya, itu tadi termasuk yang ketiga Mbak ya, minum air putih. Nah, kemudian untuk tips waktu berbuka puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi menyegerakan berbuka puasa itu ketika sudah
waktunya berbuka, ketika sudah sirine atau azan sudah berkumandang, jangan menunda-nunda. Iya. Nah, terkadang kan karena sibuknya bekerja, nanti saja. Maka jangan sampai. Karena apa? Karena salah satu ibadah berbuka puasa kita mendapatkan kesunahannya adalah dengan mempercepat berbuka puasa. Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yazalan nasu bi khairi ma ajilul fitra. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Nah kan gitu. Nah kemudian tips selanjutnya ketika kita berbuka puasa, ya, maka dianjurkan dengan memakan kurma yang ya dan segelas air putih, kan gitu. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang disunahkan. Tetapi ketika kita tidak bisa menemukan kurma, ya, yang terpenting adalah makanan atau minuman itu ada rasa manisnya, ya. Nah, kemudian apakah ketika kita tidak memakan kurma, itu kita tidak mendapatkan pahala berbuka puasa karena sunnahnya adalah makan makanan yang manis, ya, gitu ya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan walaupun bukan kurma, yang terpenting dia ada kandungan manisnya seperti teh hangat atau mungkin minum-minuman yang manis yang menyehatkan. Artinya bukan minuman yang apa ya, yang tidak menyehatkan, ya Mbak, ya. Katakan ada minuman manis yang tidak menyehatkan, maka insya Allah kita masih mendapatkan pahala sunnah berbuka dengan sesuatu yang manis. Kemudian tips yang ketiga, memakan waktu berbuka puasa, tentunya kita memakan sesuatu itu secara bertahap. Jadi pemirsa Dafika TV, indahnya Islam dimanapun Anda berada, terkadang seseorang atau saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa itu tidak bisa menahan hawa nafsunya ketika berbuka puasa. Maka tips dari Rasulullah SAW dianjurkan ketika waktu berbuka puasa bertahap, mungkin mulai dari seteguk air, ya, kemudian 1 atau 2 butir makanan, ya, baru kemudian melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian melanjutkan makanan yang sedikit mengenyangkan, kemudian setelah dia memakan makanan sedikit yang menyenangkan, kemudian dia bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih. Kemudian setelah dia melaksanakan ibadah sholat tarawih, baru kemudian silahkan dia ingin memakan sesuatu yang mungkin agak mengenyangkan, tetapi tidak juga berlebih-lebihan. Jadi pemirsa, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa, mengikuti tips atau melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW, puasa kita ini puasa yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, itu tadi beberapa tips ya dari Bapak Ustadz. Tentunya baiklah pemirsa Dafika TV, terima kasih, kita sudah masuk ke penghujung program ya Pak Ustadz. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah hadir di studio Dafika TV memberikan beberapa tips nih ya dengan tema kita hari ini, yaitu keajaiban doa di waktu sahur dan berbuka. Masya Allah, semoga pemirsa yang ada di rumah ya selalu sehat dan juga bisa melaksanakan puasa dengan sampai di hari kemenangan ya Pak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pemirsa Dafika TV. Ayu Puspita pamit undur diri. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.